Jemuran kalau saya usia 1 tahun up, itu saya rutinkan 1 jam, baik vektor tinggi, baik vektor rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang burung murai batu ngukluk saat di rumah. Pada dasarnya, pada burung murai batu itu ngukluk dan atau jarang berkicau itu ada beberapa faktor. Bisa metabolisme pada tubuhnya kurang bagus, atau burung itu sakit, ataukah burung itu settingan extra fooding yang terlalu kencang mengakibatkan birahi maupun emosi. Pada burung murai batu, pemasteran itu sangat penting. Kalaupun masteran tidak masuk, biasanya ya tetap burung akan suara gelundungan, teman-teman. Pemasteran sudah saya bahas di video-video sebelumnya, cara pemasteran baik menggunakan MP3 maupun pada burung asli. Pada burung murai batu, kebanyakan masteran kita berikan itu tidak masuk ya karena faktor pada pemasterannya kurang tepat. Kalau MP3 suaranya terlalu kencang, itu juga sulit masuk, ataukah pada pemasteran lagunya terlalu banyak. Kadang ada burung murai batu yang mudah menyerap materi, ada juga yang agak lambat atau tingkat kecerdasan pada burung ini kurang. Kalau memang kecerdasan pada burung ini kurang, sebaiknya pemasteran itu menggunakan satu lagu dulu. Bisa 1 bulan atau 2 bulan 1 lagu aja, teman-teman. Ataukah pada pemasteran yang maksimal itu saat burung dokor, sudah mulai dokor baru pemasteran. Jadi pemasterannya jangan waktu mabung, tetapi waktu dokor kira-kira 3 cm sudah mulai dimasteri. Kalau menggunakan MP3 ya suaranya agak pelan, 1 lagu gitu, 1 bulan ganti lagi 1 lagu. Memang pemasteran 24 jam itu ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Ada juga yang maunya dimasteri cukup pagi, sore, menjelang malam. Nah, itu juga cepat masuk. Jadi sesuaikan pada burung teman-teman. Jadi tingkat kondisi burung itu tidak sama. Meskipun vektor tinggi, sama-sama vektor tinggi maupun vektor rendah. Kebanyakan kalau saya menerapkan pada burung murai vektor tinggi maupun rendah untuk agar burung ini bongkar isian. Yang pertama yang saya lakukan yaitu pola penjemuran. Penjemuran ini sangat sangat berperan penting menurut saya. Misalkan ini kita bahas burung yang belum jadi ya teman-teman, beda lagi kalau burung yang sudah jadi. Itu penjemuran kalau saya usia 1 tahun up, itu saya rutinkan 1 jam, baik vektor tinggi, baik vektor rendah. Dan hal ini untuk vektor tinggi, agar penjemuran lama tidak menimbulkan cabul, tentu porsi EF saya sesuaikan. Misalkan porsi EF hanya menggunakan jangkrik aja. Tetapi kadang kalau kita menggunakan jangkrik aja, itu kalau kebanyakan bisa juga ngukluk, teman-teman. Jadi faktornya banyak sekali. Terus pemberian kroto bisa seminggu 1 kali atau 2 kali. Jangan berlebih, nanti ya bisa birahi. Kecuali burung ini settingan sudah ketemu. Kalau belum ketemu cukup segitu aja dulu. Untuk penjemuran bisa jemur biasa dulu 1 jam, dilihat kondisi. Untuk tipe panas, kalaupun memang mangap, nanti mangap 30 menit mangap, ya dihentikan, besok diulangi lagi, nanti 1 jam sampai 1 jam. Itu lakukan selama misalkan seminggu 3 kali atau 4 kali ada sudah cukup, teman-teman. Hal lain yaitu pada burung murai batu, pola pemberian pakan. Pemberian pakan ini kadang setiap burung itu beda-beda. Misalkan 4A itu ngukluk aja, kadang juga ada
terus kita ganti untuk fur jenis lain baru dia bongkar. Seperti itu juga banyak teman-teman yang saya alami. Jadi pemberian extra poding untuk jangkrik jangan berlebih. Kalau memang tetap misalkan kita pagi pemberian jangkrik sudah ketemu 5 misalkan, tetapi tetap ngukluk, coba jangkriknya dikurangi atau ditambah. Jika tetap, coba nolkan EF dulu selama 2-3 hari agar metabolisme pada burung ini, sistem pencernaannya ini lebih bagus. Diberi vitamin ebotfit atau vitacik seperti itu. Jangkrik sebelum diberikan pada murai batu itu teman-teman bisa juga diberi, kalau saya ya, kita beri yaitu daun bayam. Daun bayam biasanya saya seminggu 2 kali atau 1 kali itu diberikan pada jangkriknya dulu. Seling lagi daun kelor seperti itu, misalkan daun kelor seminggu 2 kali, ataukah bisa dengan kunyit seperti itu. Ini sangat bermanfaat teman-teman. Jadi sangat pengaruh, tidak hanya kita seperti ini harus ini, tidak bisa. Ada juga pemberian vitamin B kompleks dan sebagainya, atau vitamin-vitamin lainnya seperti kalek, kalsium dan sebagainya, atau tulang sotong. Ini sangat pengaruh teman-teman. Jadi penjemuran itu berperan penting menurut saya. Penjemuran terus umbaran. Umbaran bisa dilakukan untuk burung yang belum jadi. Pernah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Bisa seminggu 3 kali, bahkan 3 hari sekali diumbar. Karena burung yang belum jadi itu prosesnya kita harus melatih dulu agar pada tubuhnya ini menyesuaikan teman-teman. Kalau cuma diam biarkan makan saja ya kemungkinan ada, tapi kecil. Ada juga yang mau bongkar. Untuk burung tipe-tipe yang ngukluk itu bisa juga periode usia. Jadi misalkan dibahas di video saya sebelumnya, ada yang usia pastol, dia birahi maupun emosinya belum ketemu. Nanti setelah mabung 1 baru muncul birahi dan emosinya, meskipun itu dengan settingan yang rendah saja atau biasa, baru dia akan mengeluarkan isian. Jadi tingkat faktor mental ini pengaruh pada isian juga teman-teman. Misalkan mentalnya kurang bagus, isian juga kurang bagus. Hal lain seperti mandi itu bisa diterapkan tergantung pada burungnya. Usahakan burung ini jangan sampai birahi atau jangan sampai nyegur saja atau plonga-plongo. Ini ya kita teliti juga, ada faktor juga pencernaannya kurang lancar, atau burung ini birahi juga nggak mau bongkar isian, terlalu emosi juga seperti itu teman-teman. Jadi penjemuran seperti itu bisa juga sauna. Kalau sauna saya sarankan seminggu 2 kali atau 3 kali maksimal. Bisa 1 kali atau 2 kali aja teman-teman. Lainnya jemur biasa. Nanti beriring usia dengan pemasteran yang dilakukan tepat itu akan mudah bongkar isian. Memang tingkat kecerdasan pada burung ini sesuai terah. Terah ini sangat menurut saya sangat pengaruh besar teman-teman. Beda lagi kalau kita beli di ombyokan seperti tahu burung-burung istilahnya burung-burung yang banyak gitu. Jadi burung ini cepat lelah, kesal, atau mentalnya ada yang down. Kalau seperti itu untuk tampil juga bisa, meskipun ada, saya pernah beli burung yang hanya di pasar aja ya tampil di juara, tetapi itu prosesnya juga tidak istilahnya burung itu tidak proses sebentar, panjang banget, hampir 1 tahun baru monser. Karena pemulihan tenaga, pemulihan mental saat burung yang jumlah banyak ditaruh jumlah banyak, tentu burung salah satu atau 2 atau lainnya itu banyak yang kalah mentalnya. Nah itu pemulihannya juga proses dan lama teman-teman. Jadi seperti itu intinya tadi, bayam, terus pakan selang-seling kelor dan sebagainya, vitamin ebotfit, kalek, terus vitacik itu bisa diterapkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali sesuai teman-teman selera. Yang penting burungnya itu kondisi fit, jangan terlalu gembung,
dan pemasteran secara tepat. Jika pemasteran dengan jumlah burung yang banyak atau suara banyak burung itu lama masuknya, ya teman-teman harus mengakali dengan pemasteran yang sedikit, yang saya bilang tadi seperti di depan. Ya, seperti itulah teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.